Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Aji Gunawan Abdillah. Saya berasal dari Universitas Negeri Islam Jember, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi Syariah, NIM E 2019-3169. Baik, di sini saya akan membuat video tanggapan dari dosen saya, yaitu dosen ekonomi makro, yang dimana di dalamnya membahas tentang ekonomi tiga sektor atau ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah. Baik, kemudian kita akan membahas tentang ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah atau yang lebih dikenal dengan ekonomi tiga sektor. Kemudian yang sering menjadi pertanyaan kemudian untuk kita adalah, apa sih ekonomi tiga sektor? Atau apa sih ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah itu? Nah, kemudian yang pertama kita akan membahas tentang pengertian ekonomi tiga sektor. Ekonomi tiga sektor adalah perekonomian yang meliputi kegiatan dalam sektor perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah. Yang dimana berbeda dengan ekonomi dua sektor, yang mana pada ekonomi dua sektor itu hanya ada perusahaan dan rumah tangga, yaitu perusahaan sebagai industri, produsen, dan rumah tangga sebagai konsumen. Namun sekarang di perekonomian tiga sektor ada perusahaan yang produksi dan ada rumah tangga yang menjadi konsumen. Kemudian ada juga pemerintah yang bisa menjadi konsumen, pemungut pajak, juga sebagai pemberi subsidi untuk perusahaan ataupun rumah tangga. Kemudian kita akan membahas tentang siklus perekonomian tiga sektor, yang mana di dalam perekonomian tiga sektor ini ada perusahaan, pemerintah, dan rumah tangga, yang mana dalam perusahaan ada yang namanya pengeluaran dan pendapatan, dan di dalam pemerintah dan rumah tangga juga ada juga yang namanya pendapatan dan pengeluaran. Kemudian kita akan melihat dari perusahaan, apa sih yang dikeluarkan oleh perusahaan dan bagaimana cara perusahaan itu mendapatkan laba atau keuntungan. Perusahaan itu akan mengeluarkan dana atau pendapatan kepada pemerintah. Salah satu contohnya adalah dengan membayar pajak, dan jika kepada rumah tangga, salah satu contohnya yaitu dengan membayar gaji apabila rumah tangga tersebut bekerja di perusahaan itu, maka kewajiban perusahaan adalah untuk membayar gaji kepada konsumen, kepada rumah tangga itu. Nah, di situ bagi perusahaan itu akan menjadi sebuah pengeluaran, tetapi bagi pemerintah dan rumah tangga itu adalah menjadi sebuah pendapatan. Kemudian pendapatan perusahaan itu akan terjadi apabila pemerintah itu membelanjakan pendapatannya kepada perusahaan seperti membeli barang atau menggunakan jasa. Begitupun rumah tangga. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang adanya campur tangan pemerintah. Ini menimbulkan dua perubahan penting, yakni dibandingkan dengan perekonomian dua sektor, akan ada perubahan penting di dalam perekonomian tiga sektor dibandingkan dengan perekonomian dua sektor, yaitu yang pertama adalah pungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah menambah pengeluaran agregat pada industri dan juga rumah tangga. Kemudian yang kedua adalah pajak memungkinkan pemerintah melakukan perbelanjaan, dan ini akan menaikkan perbelanjaan agregat.
yaitu pungutan pajak itu akan menambahkan pengeluaran agregat kepada industri dan rumah tangga, seperti contoh kepada perusahaan. Perusahaan tersebut mendapatkan keuntungan misal 10 juta, dan karena dikenakan pajak dari industri tersebut 5%, maka pendapatan itu dikurangi oleh pajak itu sendiri, maka menjadi 9,5 juta. Lah, itu yang akan mempengaruhi pendapatan agregat dari perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua, pajak memungkinkan pemerintah melakukan perbelanjaan, dan ini akan menaikkan perbelanjaan agregat. Yaitu jika pemerintah itu mendapatkan pendapatan, semakin banyak pendapatan, maka pemerintah itu akan semakin banyak mengkonsumsi atau memperbelanjakan pendapatan itu sendiri, dan itu akan menjadi sebuah keuntungan untuk menaikkan perbelanjaan agregat bagi perusahaan ataupun rumah tangga. Kemudian selanjutnya, karena belum adanya perdagangan dengan luar negeri seperti impor dan ekspor, maka perekonomian tiga sektor ini masih dinamakan perekonomian tertutup. Kemudian kita akan membahas tentang aliran baru dalam sirkulasi aliran pendapatan. Yaitu pembayaran pajak rumah tangga dan perusahaan kepada pemerintah, maka akan menjadi pendapatan kepada pemerintah, dan sebaliknya, dan itu akan menjadi pengeluaran bagi rumah tangga dan perusahaan. Kemudian pengeluaran pemerintah ke sektor perusahaan itu akan menjadi pendapatan kepada perusahaan itu sendiri. Itu adalah sebuah sirkulasi aliran pendapatan bagi dalam perekonomian tiga sektor. Kemudian kita akan membahas tentang pendapatan yang diterima oleh rumah tangga akan digunakan untuk 3 tujuan, yaitu yang pertama adalah ditabung. Jika rumah tangga ataupun perusahaan itu mendapatkan pendapatan yang lebih, maka pendapatan itu akan ditabung atau diinvestasikan. Kemudian yang kedua adalah untuk membayar pajak, dan yang ketiga adalah membiayai konsumsi atau membiayai kebutuhan sehari-hari. Kemudian kita akan membahas tentang pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah jenis pungutan pemerintah secara langsung dikumpulkan dari pihak yang wajib membayar pajak. Kemudian sedangkan pajak tidak langsung itu adalah pajak yang bebannya itu dapat dipindahkan kepada orang lain. Seperti contoh perusahaan wajib membayar pajak kepada pemerintah. Nah, perusahaan itu bisa membebankan pajak tersebut kepada konsumennya, seperti perusahaan baju yang biasanya seharga 15.000 itu karena dikenakan pajak maka harganya 16.000 contohnya. Nah, dari 1.000 itu yang akan membayarkan pajak perusahaan tersebut kepada pemerintah. Kemudian bentuk-bentuk pajak pendapatan. Yang pertama adalah pajak regresif, yaitu pajak turun ketika pendapatan naik. Dan yang kedua adalah pajak proporsional, yaitu pajak tetap untuk berapapun tingkat pendapatan kita. Kemudian yang ketiga adalah pajak progresif, adalah pajak naik ketika pendapatan itu ikut naik. Kemudian ada juga namanya efek pajak terhadap konsumsi dan tabungan. Pajak akan menurunkan YD atau pendapatan disposable sejumlah pajak, sehingga YD sama dengan Y dikurangi T, atau pendapatan disposable sama dengan pendapatan dikurangi pajak.
Karena YD turun, maka konsumsi dan tabungan itu juga akan turun. Mungkin cukup sekian video tanggapan dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.